Jangan bangga dengan dunia, karena semua akan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, rumah yang kita banggakan akan ditempati orang lain? Mobil yang kita rawat setiap hari akan berpindah tangan. Rekening yang selama ini kita kumpulkan, angkanya dengan susah payah akan diwariskan kepada orang lain. Jabatan yang membuat orang menghormati kita akan segera diisi oleh orang berikutnya. Dan nama yang hari ini sering disebut-sebut, suatu saat hanya akan tertulis di batu nisan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita begitu bangga dengan sesuatu yang tidak akan ikut masuk ke dalam kubur? Mengapa kita begitu sibuk mengejar dunia sampai lupa mempersiapkan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir? Malam ini, mari kita renungkan bersama tentang sebuah kenyataan yang sering kita lupakan. Jangan bangga dengan dunia, karena semua akan ditinggalkan. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Saudaraku, kesalahan terbesar manusia adalah ketika ia menganggap dunia sebagai rumah selamanya. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Kita datang ke dunia tanpa membawa apapun, tidak membawa uang, tidak membawa rumah, tidak membawa jabatan, tidak membawa kendaraan. Kita lahir dalam keadaan menangis dan telanjang. Namun anehnya, saat dewasa kita mulai merasa memiliki semuanya. Kita berkata, ini rumah saya, ini tanah saya, ini perusahaan saya, ini kekayaan saya. Padahal semuanya hanyalah titipan. Bayangkan seseorang yang sedang menginap di hotel. Apakah ia akan mengecat seluruh kamar hotel? Apakah ia akan bertengkar demi mempertahankan kamar itu selamanya? Tidak, karena ia tahu suatu saat harus keluar. Begitulah dunia. Kita hanyalah tamu, dan kematian adalah waktu check out yang tidak pernah bisa ditunda. Banyak orang bekerja siang malam demi dunia, namun melupakan bekal akhirat. Ketika muda berkata, nanti kalau sudah tua saya akan taat. Saat tua berkata, nanti kalau sudah pensiun saya akan fokus ibadah. Saat pensiun berkata, nanti setelah urusan ini selesai. Dan akhirnya malaikat maut datang sebelum semua rencana itu terwujud. Dunia memang penting, tetapi jangan sampai dunia menjadi tujuan hidup, karena tujuan hidup seorang mukmin adalah bertemu Allah. Kesombongan karena harta adalah awal kehancuran. Saudaraku, harta sering membuat manusia lupa diri. Awalnya ia hanya memiliki sedikit, lalu Allah berikan lebih, kemudian lebih lagi. Namun, bukannya semakin bersyukur, ia justru semakin sombong. Ia mulai meremehkan orang miskin, mengukur manusia dari isi dompetnya, menganggap dirinya lebih mulia karena hartanya. Padahal, dalam sejarah Islam, banyak sekali orang kaya yang akhirnya hancur karena kesombongan. Lihatlah Qarun. Ia memiliki kekayaan yang luar biasa, sampai-sampai kunci gudang hartanya harus dipikul banyak orang. Namun ketika dinasihati, ia berkata bahwa semua itu hasil kemampuannya sendiri. Ia lupa bahwa Allah yang memberi, dan akhirnya Allah menenggelamkannya bersama seluruh hartanya. Saudaraku, harta yang kita miliki hari ini bukan bukti bahwa Allah mencintai kita. Bisa jadi itu ujian. Bisa jadi Allah sedang menguji apakah kita bersyukur atau kufur. Hari ini kita bangga dengan saldo rekening, namun besok bisa habis. Hari ini kita bangga dengan bisnis, namun besok bisa bangkrut. Hari ini kita bangga dengan investasi, namun besok bisa runtuh. Karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Semuanya hanya dipinjamkan, dan suatu saat pasti diminta kembali. Jabatan, popularitas,
dan kehormatan akan berakhir. Saudaraku, banyak manusia mengejar penghormatan manusia. Mereka ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dianggap penting, ingin disebut orang hebat. Namun pernahkah kita melihat kuburan para pejabat, kuburan para artis, kuburan para pengusaha besar, kuburan para tokoh terkenal? Semuanya sama. Tidak ada jabatan tertulis di alam kubur. Tidak ada pangkat. Tidak ada gelar. Tidak ada pengawal. Tidak ada kekuasaan yang menemani. Hanyalah amal. Ada orang yang dahulu sangat dihormati. Ketika meninggal, namanya hanya dibicarakan beberapa hari. Lalu dunia melupakannya. Kursinya diisi orang lain. Jabatannya diteruskan orang lain. Kekayaannya digunakan orang lain. Rumahnya diwariskan kepada orang lain. Sedangkan ia sendiri sedang mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di hadapan Allah. Saudaraku, jangan bangga jika manusia memuji, karena pujian manusia tidak bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Jangan bangga jika terkenal, karena popularitas tidak bisa menerangi alam barzakh. Yang menerangi kubur hanyalah amal saleh. Kematian adalah pemisah antara kita dan dunia. Saudaraku, ada satu kenyataan yang paling sering kita hindari, yaitu kematian. Padahal setiap hari kita melihat orang meninggal, tetapi hati kita merasa seolah kematian masih jauh. Kita menghadiri pemakaman, lalu pulang dan kembali sibuk mengejar dunia. Kita melihat liang kubur, namun tetap merasa akan hidup selamanya. Bayangkan, suatu malam kita tidur seperti biasa, membuat rencana untuk esok hari, membicarakan target bulan depan, merancang impian tahun depan. Namun ternyata malam itu adalah malam terakhir kita. Subuh tidak pernah lagi kita lihat. Keluarga menangis, tetangga berdatangan. Jenazah dimandikan, dikafani, disyalatkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Saat itulah rumah mewah tidak bisa membantu. Mobil mahal tidak bisa membantu. Jabatan tidak bisa membantu. Teman-teman tidak bisa membantu. Yang tersisa hanyalah amal. Salat yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan, Al-Quran yang kita baca, air mata taubat yang pernah jatuh, dan kebaikan yang pernah kita lakukan. Saudaraku, kematian bukan akhir kehidupan. Kematian hanyalah awal perjalanan panjang menuju akhirat. Satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara panjang tentang dunia, tentang harta, tentang jabatan, tentang kematian, kini sampailah kita pada pertanyaan yang paling penting. Jika semua yang kita banggakan akan ditinggalkan, lalu apa yang sebenarnya akan menemani kita? Apa yang akan menjadi sahabat kita saat semua orang pergi? Apa yang akan menjadi cahaya saat kubur menjadi gelap? Apa yang akan menjadi penolong saat tidak ada lagi keluarga yang mampu membantu? Jawabannya hanya satu: amal soleh. Bukan rumah yang kita miliki, bukan kendaraan yang kita kendarai, bukan perusahaan yang kita bangun, bukan jumlah pengikut yang kita kumpulkan, tetapi amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Saudaraku, coba bayangkan sebuah pemandangan yang sangat menggetarkan hati. Suatu hari yang pasti akan datang, hari yang tidak bisa dihindari siapapun, hari ketika malaikat maut datang menjemput. Saat itu tubuh kita terbujur kaku. Orang-orang yang kita cintai berdiri mengelilingi kita. Anak-anak menangis, istri atau suami menangis, keluarga menangis, sahabat menangis. Tetapi tidak satu pun dari mereka mampu menghentikan kematian.
Tidak ada dokter yang mampu memperpanjang waktu. Tidak ada uang yang mampu membeli tambahan usia. Tidak ada kekuasaan yang mampu menolak takdir Allah. Dan ketika ruh keluar dari jasad, maka saat itu dimulailah perjalanan yang sesungguhnya. Tubuh dimandikan, tubuh dikafani, tubuh disyalatkan. Kemudian dibawa menuju liang lahat. Dan ketika jenazah mulai diturunkan ke dalam kubur, keluarga yang begitu mencintai kita hanya bisa berdiri di atas sana. Mereka tidak ikut masuk. Mereka tidak ikut menemani. Mereka tidak ikut merasakan kesendirian itu. Mereka hanya bisa menangis. Kemudian tanah mulai ditimbun, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya liang lahat tertutup sempurna. Dan untuk pertama kalinya, kita benar-benar sendirian. Sendiri bersama amal kita. Saat itu baru terlihat siapa yang benar-benar kaya. Saudaraku, ketika manusia hidup di dunia, banyak orang mengukur kekayaan dari jumlah uang. Namun ketika masuk ke alam kubur, standarnya berubah. Yang kaya bukan lagi yang banyak hartanya, tetapi yang banyak amalnya. Yang kaya adalah mereka yang membawa sholat, membawa sedekah, membawa zikir, membawa Al-Quran, membawa air mata taubat, membawa kesabaran, membawa keikhlasan. Karena semua itulah yang berubah menjadi cahaya. Ada orang yang hidup sederhana, tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil mahal, tidak punya jabatan tinggi. Tetapi setiap malam ia bangun tahajud. Setiap hari lisannya berzikir. Setiap bulan ia bersedekah meskipun sedikit. Setiap kali berbuat dosa, ia segera bertaubat. Mungkin manusia tidak mengenalnya, tetapi langit mengenalnya. Dan ketika ia meninggal, kuburnya dipenuhi cahaya. Sebaliknya, ada orang yang sangat terkenal, sangat kaya, sangat dihormati, tetapi lalai dari Allah. Sholat sering ditinggalkan, Al-Quran jarang dibaca, sedekah terasa berat, taubat selalu ditunda. Ketika masuk kubur, semua gelar dan kekayaan itu tidak lagi berguna. Karena yang dinilai Allah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan. Jangan remehkan amal kecil. Saudaraku, salah satu kesalahan manusia adalah meremehkan amal kecil. Kita sering berpikir, apa manfaatnya sedekah Rp1.000? Apa manfaatnya satu ayat Al-Quran? Apa manfaatnya satu zikir? Apa manfaatnya satu senyuman? Padahal, bisa jadi justru amal kecil itulah yang menyelamatkan kita. Mungkin ada seseorang yang masuk surga karena segelas air yang diberikan kepada orang yang kehausan. Mungkin ada seseorang yang diampuni karena membantu orang lain. Mungkin ada seseorang yang diselamatkan karena satu doa yang selalu ia baca. Kita tidak pernah tahu amal mana yang dicintai Allah. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin satu kalimat yang menenangkan hati orang lain menjadi sebab Allah menenangkan hati kita di hari kiamat. Mungkin satu sedekah yang kita lupakan justru dicatat Allah sebagai amal terbesar dalam hidup kita. Dunia hanyalah alat untuk mencari akhirat. Saudaraku, Islam tidak melarang kita memiliki harta. Islam tidak melarang kita sukses. Islam tidak melarang kita kaya. Tetapi Islam mengajarkan agar dunia berada di tangan, bukan di hati. Karena ketika dunia masuk ke dalam hati, manusia mulai lupa akhirat. Ia mulai mengejar dunia siang malam. Sholat ditunda, Al-Quran ditinggalkan, majelis ilmu dilupakan, sedekah terasa berat, sementara umur terus berkurang. Saudaraku, jika Allah memberikan harta kepada kita, gunakan untuk membantu orang lain. Jika Allah memberikan jabatan, gunakan untuk menolong manusia. Jika Allah memberikan ilmu, gunakan untuk menyebarkan kebaikan.
Karena semua nikmat yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya. Penyesalan terbesar orang yang sudah meninggal. Saudaraku, para ulama menjelaskan bahwa salah satu penyesalan terbesar penghuni kubur bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka tidak terkenal, bukan karena mereka tidak punya jabatan, tetapi karena mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka ingin kembali ke dunia, bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk sholat lebih banyak, untuk bersedekah lebih banyak, untuk beristighfar lebih banyak, untuk membaca Al-Quran lebih banyak, untuk berbuat baik lebih banyak. Tetapi kesempatan itu sudah berakhir. Karena itu, selama kita masih hidup, jangan sia-siakan waktu, jangan tunggu tua untuk taat, jangan tunggu sakit untuk bertaubat, jangan tunggu kehilangan untuk mendekat kepada Allah. Karena kematian tidak menunggu kesiapan kita. Saudaraku, mungkin malam ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi tidak ada satupun jaminan bahwa kita masih hidup tahun depan, bahkan bulan depan, bahkan minggu depan, bahkan esok pagi. Karena itu, mari mulai malam ini perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak amal yang akan menemani kita di alam kubur. Karena ketika dunia akhirnya meninggalkan kita, hanya amal soleh yang akan berkata, "Jangan takut, aku akan menemanimu." Ketika keluarga pulang dari pemakaman, amal soleh tetap tinggal bersama kita. Ketika semua manusia melupakan nama kita, amal soleh tetap berbicara di hadapan Allah. Dan ketika kita berdiri di padang mahsyar, amal soleh akan menjadi penyelamat yang Allah izinkan untuk membawa kita menuju rahmat dan surganya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tidak tertipu oleh dunia. Dan semoga ketika dunia meninggalkan kita, kita telah membawa bekal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika malam ini Allah masih memberi kita kesempatan mendengar kajian ini, maka jangan sia-siakan, karena ada banyak orang yang kemarin masih hidup, namun hari ini sudah berada di dalam kubur. Ada banyak orang yang kemarin masih tertawa, namun hari ini sedang mempertanggungjawabkan amalnya. Dunia yang kita banggakan akan kita tinggalkan, rumah akan ditinggalkan, mobil akan ditinggalkan, uang akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, keluarga pun suatu saat akan ditinggalkan. Tetapi amal akan terus menemani kita. Maka jangan bangga dengan dunia. Banggalah jika Allah masih memberi kita kesempatan untuk sujud. Banggalah jika Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Banggalah jika Allah masih memberi kita kesempatan memperbaiki diri. Karena ketika kematian datang, tidak ada yang lebih berharga daripada iman dan amal soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Jangan jadikan dunia sebagai sesuatu yang melalaikan kami dari mengingat-Mu. Ya Allah, lunakan hati kami yang keras. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak. Terimalah taubat kami. Perbaikilah akhir kehidupan kami. Jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surga. Terangilah alam barzah kami dengan rahmat-Mu.
Ya Allah, jika hari ini masih ada kesombongan dalam hati kami, hancurkanlah dengan hidayah-Mu. Jika hari ini kami terlalu mencintai dunia, gantilah dengan cinta kepadamu. Jika hari ini kami jauh dari-Mu, dekatkanlah kami kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.